Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wa bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang kami muliakan, yang kami hormati, para habaib, para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil khusus Al-Habib Syekh dan para habaib yang lain, para alim ulama, para pewaris ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tokoh masyarakat, para sesepuh, hadirin dan hadirat, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah mendengar banyak tentang hal-hal yang baik, dan kita juga sudah membaca banyak bacaan-bacaan yang baik. Kita sudah berkumpul dengan banyak orang-orang yang baik malam hari ini. Mudah-mudahan dengan banyaknya kebaikan-kebaikan yang terjadi di saat ini, di majelis ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik juga untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan kemuliaan demi kemuliaan yang berkumpul pada saat ini bagi kita semuanya, waktunya waktu yang mulia, bulan Rajab, tempatnya tempat yang mulia, insya Allah, tempat yang biasa dipakai untuk kebaikan, acaranya acara yang mulia, Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta Hauliyah yang ke berapa? Yang ke-17 lah, yang ke-17 dari Syekhana Al-Alim Al-Allamah Guru Zaini bin Abdul Ghani, Guru Serumpul. Apalagi isinya hal-hal yang mulia, dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibacakan qasidah puji-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan nama-nama para sholihin yang dikatakan tadi dalam sebuah hadis, inda dzikri sholihin tanzilur rahman. Ketika disebut nama orang-orang yang soleh, maka rahmat Allah akan turun. Apalagi juga disebut sayyidus sholihin, rajanya, pemimpinnya orang-orang yang soleh, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tempatnya tempat yang mulia, waktunya waktu yang mulia, acaranya acara yang mulia, isinya hal-hal yang mulia, yang datang juga orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kemuliaan demi kemuliaan ini dijadikan sebab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita menjadi orang-orang yang mulia, yang sebenarnya, yang hakiki di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sudah semuanya, tidak ada yang tersisa kecuali doanya Habib Syekh. Apalagi apa? Nah,
Tadi kok sebelum sempat ngantuk sedikit tadi, belum dengar ada beberapa hal yang luar biasa. Mana tadi? Yang di malam ini kita mengenang dua peristiwa yang luar biasa yang mempunyai kemiripan satu sama lain. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan daripada yang kita peringati. Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Insya Allah saya yakin kalian semuanya sudah berulang kali memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Sudah berulang kali mendengar tentang bagaimana kejadian Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Itu kan agak sering kan. Mungkin nggak ulun yang bertanya sekarang. Langit pertama ketemu siapa? Langit kedua ketemu siapa? Nah, insya Allah semuanya sudah antum hafal semuanya. Tapi yang menarik di sini adalah peristiwa haul turun kumpul dan Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW yang jelas dua-duanya merupakan terjadi di bulan Rajab, bulan yang mulia, Ashhuril Hurum, termasuk bulan haram. 12 bulan dalam setahun ini kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia. Yang 3 beruntun, yang 1 terpisah. Yang beruntun adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Urut. Yang terpisah bulan Rajab. Setelah Rajab apa? Saban. Mana yang ini? Setelah Rajab apa? Saban. Habis Saban harus hafal. Setelah Agustus apa? Sudah tahu. Masa bulan ini dia nggak tahu? Harus tahu juga. Nah, kemudian kita semuanya harus tahu bahwa peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW itu merupakan buah daripada kejadian-kejadian sebelumnya yang dialami baginda Rasul SAW. Disebutkan dalam banyak buku sirah, dalam buku tarikh, bahwasanya sebelum peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad mengalami berbagai macam ujian yang luar biasa, yang semuanya itu mampu beliau lewati dengan sikap yang paling baik. Kita tahu Isra Mi'raj kejadiannya sebelum hijrahnya Rasul SAW di tahun ke-10 atau ke-11 dari kenabian. Sebelum itu baginda Rasul SAW mengalami 3 tahun masa diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi dan keluarga beliau dan sahabat beliau, bahkan nggak cuma itu, orang-orang yang nggak Muslim tapi termasuk Bani Hashim juga dijauhi oleh orang-orang Quraisy. Bahkan melebar sampai Bani Muttalib. Bani Hashim, Bani Muttalib termasuk orang-orang yang dijauhi oleh orang-orang Quraisy. Nggak boleh menjual sesuatu pada mereka, nggak boleh membeli sesuatu pada mereka. Jadi mereka memakan apa yang mereka simpan, diasingkan ke Syekh Abi Thalib, ke lereng bukit Abi Thalib, tanahnya Abu Thalib, selama 1 tahun, 2 tahun,
bahkan hampir 3 tahun. Dalam sebuah riwayat disebutkan para sahabat mengatakan kunna hatta na'kul min awraqis syajar, sampai makanan kami adalah daun-daun dari pohon-pohon yang tumbuh di sana. Wa hatta na'bar, sampai kita ini buang air seperti buang airnya kambing, seperti BAB-nya kambingnya, karena makanannya sama kayak kambing, daun-daunan. Sebelum masa itu terjadi, sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diganggu. Bahkan yang luar biasa, cerita yang sering kita dengar ketika Nabi sujud di depan Ka'bah, diberikan kotoran unta, kotoran yang peparutan unta itu apa bahasanya itu? Jeroan, kalau orang Jawa jeroan unta yang lahir bersama bayi unta itu baunya luar biasa, agak enak. Diambil dari tempat sampah, diletakkan di punggungnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Fatimah yang waktu itu umur 12 tahun melihat kejadian tersebut. Ayahnya diganggu, ayahnya disakiti, ayahnya dihina oleh orang-orang Quraisy. Bahkan ketika Nabi sedang sujud, dalam sebuah riwayat, beliau diinjak lehernya oleh orang-orang kafir Quraisy. Diinjak lehernya, ditarik shalnya, rida yang melilit di pundak Nabi, sampai hampir tercekik begitu. Abu Bakar datang mendorong orang tersebut sehingga Nabi tidak disakiti. Abu Bakar dipukuli orang-orang Quraisy. Bahkan 2 putri Nabi, Sayyidah Ruqayyah sama Ummu Kulsum, ini menantunya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab musuhnya Nabi sekaligus pamannya Nabi. Ini jadi besannya Rasulullah SAW. Jadi Utbah dan Utaibah anaknya Abu Lahab kawin dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum putrinya Rasulullah SAW. Di saat-saat tersebut kata Ummu Jamil istrinya Abu Lahab kepada anaknya, "Ra'si min ra'saikuma haram." Sungguh kepalamu berdua wahai anakku haram untuk bertemu dengan kepalaku, kata ibunya, kalau kamu nggak menceraikan anaknya Muhammad. Jadi langsung diceraikan putrinya Rasulullah SAW. Keduanya kembali ke Rasulullah. Kemudian setelah itu beliau menikahkan putri beliau Ruqayyah dengan Sayyidina Utsman. Kemudian dikirimkan ke Kota Habasyah untuk mencari tempat yang lebih leluasa dalam berdakwah dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu beliau diasingkan orang-orang Quraisy ke Syekh Abi Thalib. Tahun 2 sampai melemah kondisi beliau. Siti Khadijah yang sebelumnya adalah orang yang paling kaya di Mekah. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat, seandainya uang seluruh penduduk Mekah digabungkan semuanya dibandingkan uangnya Siti Khadijah, maka uang Siti Khadijah lebih banyak dibanding uang mereka. Itu sampai nggak ada yang dimakan dan bahkan sampai lemah kondisi Siti Khadijah dan sakit keras ketika dalam pengasingan ini. Dalam riwayat Sayyidina Bilal datang membawa makanan yang beliau sembunyikan di bawah tangan beliau. Datang ke Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ada makanan. Alhamdulillah saya dapat makanan. Mungkin habis bekerja bantu orang atau apa dapat makanan." Diterima oleh Nabi, beliau ambil secuil, diberikan ke mulut Siti Khadijah, disuapkan. Beliau ambil secuil, disuapkan ke Siti Fatimah. Ambil secuil, disuapkan ke Siti Ummu Kulsum. Habis makanannya, beliau belum makan Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai seperti itu, disakiti. Bahkan sahabat beliau dibunuh. Sayyidina Ammar, Sayyidina Yasir dibakar. Istrinya Sayyidina Sumayyah, istrinya Yasir, ditombak tembus badannya. Putranya Ammar bin Yasir shock melihat hal tersebut. Setelah kejadian itu disuruh hijrah oleh Rasulullah SAW ke Madinah. Semuanya dalam keadaan yang gak bisa apa-apa, sudah gak berkutik. Setelah selesai penampungan, Nabi mengalami pukulan yang luar biasa lagi. Siti Khadijah meninggal dunia.
Paman beliau Abu Thalib meninggal dunia nggak lama setelah pengepungan selesai. Sampai setelah itu beliau selama ini kan ketika diganggu oleh orang luar, maka Abu Thalib membela dengan sekuat tenaga. Meskipun ya nggak bisa total, masih banyak gangguan kepada Rasulullah SAW. Tapi Abu Thalib masih berusaha untuk menghalau gangguan orang-orang Quraisy. Ketika masuk ke rumah, beliau menemukan hiburan yang luar biasa daripada istri tercinta beliau, Siti Khadijah. Tapi nggak lama setelah itu, kedua-duanya meninggal di tahun yang sama. Sehingga beliau kemudian memutuskan pergi ke Taif, ingin berdakwah di kota Taif. Ternyata di sana disambut dengan lemparan batu. Kemudian sampai dalam riwayat disebutkan malaikat Jibril turun bersama malaikat Jabal. Kata Jibril, ya Rasulullah, ini bersama aku sekarang malaikat gunung, Malakul Jabal. Dia minta izin padamu ya Rasulullah untuk mengangkat dua bukit ini ditumpahkan pada orang-orang Taif, orang-orang yang ganggu Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? La walakin arju minallah an yukhrija min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'an. Wa riwayat arju minallah an yukhrija min aslabihim man yansuru hadzal din. Kata Nabi, enggak wahai Jibril, jangan lakukan itu. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengeluarkan dari sulbi mereka orang-orang yang bakal membantu agama ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah peristiwa Isra dan Mi'raj. Bayangkan keadaan yang seperti itu, nggak ada jalan keluar seakan-akan. Depan, belakang, kanan, kiri semuanya orang-orang yang memusuhi. Sahabat Nabi nggak bisa berbuat apa-apa. Mengadu ke Rasulullah, kata Nabi apa? Isbir, sabarlah. Allah pasti akan menolong kita. Keyakinan ditanamkan penuh oleh Nabi ke dada para sahabat. Tapi sabar ada batasnya. Sampai datang lagi mereka, ya Rasulullah, mata Rasulullah, wahai Nabi, kapan pertolongan Allah ini? Apa kata Nabi? Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah datang dan dekat, dan waktunya akan datang. Keadaan seperti itu, subhanallah, tiba-tiba Allah berikan kabar gembira. Diperjalankan beliau di malam hari dengan cara yang luar biasa, mengalami hal-hal yang luar biasa. Seakan-akan ingin memberitahukan kepada kita bahwasanya ketika seseorang sudah putus harapan dari makhluk ini, maka Allah yang mengatur segala-galanya. Allah yang mengatur segala-galanya. Tadi disebutkan Guru Sekumpul di awal bidayahnya beliau diganggu orang, bahkan dipukuli beramai-ramai. Ini dengan Rasulullah. Mana bagiannya tadi? Beliau dipukuli dan sabar. Nabi SAW diganggu orang-orang Quraisy dan beliau bersabar, bahkan mendoakan. Gak cuma sabar, mendoakan mereka mudah-mudahan dapat hidayah. Malaikat Jibril menawari bantuan untuk menghancurkan mereka, Nabi nggak mau. Apa namanya itu? Rahmat yang luar biasa dalam dada Rasulullah SAW. Nah, terhadap diri beliau tidak pernah mengeluh dan mengadu kepada orang tua. Sekalipun beliau pernah dipukuli oleh orang-orang yang hasud dan dengki kepada beliau. Sama. Ketika di Taif, Rasulullah SAW, beliau dilempari batu orang-orang Taif sampai berdarah. Pegangan dengan sahabat beliau Zaid bin Harisah, sehingga batu mengenai punggungnya Zaid, kadang-kadang mengenai punggungnya Rasulullah SAW. Kaki beliau berdarah. Ketika sudah merasa aman, jauh dari mereka, Nabi istirahat. Apa kata beliau?
ilahi inni rabbi ilahi asku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ini munajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku mengeluhkan padamu. Mengeluh apa? Gangguan mereka, enggak? Ya Allah, aku disakiti, ya Allah, enggak? Ya Allah, aku kan Rasulmu, ya Allah. Mereka mengganggu Rasulmu, ya Allah. Azab mereka, ya Allah, enggak? Ya Allah, aku kan berdakwah di jalanmu, ya Allah. Mereka berani menggangguku, ya Allah. Ketulahan mereka, ya Allah, enggak? Beri kualat mereka, ya Allah, enggak? Apa kata Nabi? Inni asku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengeluhkan, aku ini lemah, ya Allah. Yang kuat Engkau, ya Allah. Wa qillata hilati, dan sedikitnya usahaku, ya Allah. Aku enggak punya daya apa-apa. Wa hawani 'alan nas. Bahkan ketika beliau mengeluhkan kehinaan, beliau enggak mengatakan ya Allah, mereka menghinaku, ya Allah, enggak begitu. Kata-kata Nabi apa? Wa hawani 'alan nas, dan rendahnya diriku, ya Allah, hinanya diriku, ya Allah, di mata manusia. Jadi beliau enggak mengeluhkan perbuatan manusia pada beliau, tapi beliau merendahkan tadzallul, inkisar, tawadhu, khudu' mutlak, total kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu hati beliau penuh dengan rahmat. Penuh dengan rahmat. Orang yang menyakiti beliau, beliau harapkan kebaikan buat mereka. Enggak heran, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad, kata Allah, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nabi juga pernah mengatakan dalam sebuah hadis, ana rahmatul muhdah, aku ini merupakan rahmat yang Allah hadiahkan pada penduduk di alam ini. Sallallahu alaihi wasallam. Intinya apa? Dengan dua sifat ini beliau meraih ketinggian derajat. Dengan tadzallul, dengan khudu', merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan hati yang penuh rahmat pada hamba-hamba Allah, maka beliau diisrahkan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma masalah diganggu. Kita ini umat Islam sekarang ini gangguannya kurang apa? Di Palestina berapa saudara kita dibantai tiap hari? Di Syria dihancurkan seperti itu. Di Yaman dibom tiap hari. Gangguan apa lagi yang kurang buat kita ini? Cuma kenapa kok nggak melonjak makom kita? Karena hilangnya dua sifat ini dari diri kita. Pertama, nggak nyalahkan orang lain. Yang salah kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat orang-orang soleh. Ketika ada gangguan, nggak cari kambing hitam. Merasa ada yang nggak beres, menemukan kesialan atau apa, langsung introspeksi. Mungkin wirid hari ini kurang. Mungkin aku pernah maksiat hari ini pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin aku kurang adabnya sama Allah Subhanahu wa taala. Langsung introspeksi, memperbaiki diri. Kemudian rahmat, kasih sayang kepada orang-orang yang lain. Sekarang kita kan tidak. Kalau diganggu orang, mantalnya luar biasa. Aku ini sudah berusaha ngajak kepada kebaikan. Mereka nggak mau ikut, malah mengganggu lagi. Jangan ketulahan. Kalau ternyata orang yang ganggu tadi itu terdengar berita dia sakit, kan, walat kan, rasain itu. Allah nggak membiarkan hambanya dihina. Allah nggak membiarkan dai-nya dihina. Allah nggak membiarkan ulamanya dihina sambil nunjuk dirinya sendiri. Ini kalau kita sekarang. Musuh kita dapat musibah, kita merasa ketulahan aku itu. Walat sama aku dia itu. Guru sekumpul dipukuli orang. Beliau tidak mengadu pada siapa-siapa. Munajat pada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak heran kalau Allah tinggikan derajat beliau sampai yang luar biasa seperti sekarang ini. Nah, apalagi kemiripannya itu. Kita coba tarik benang merah
antara peristiwa Isra Mi'raj dengan haul berkumpul. Seperti kita ketahui bahwasanya perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian Mi'raj dari Baitul Maqdis ke langit, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai langit ketujuh, tembus sampai Sidratul Muntaha, sampai tempat yang paling tinggi yang tidak pernah dicapai oleh siapapun. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Tidak ada pernah nabi atau rasul, bahkan malaikat sekalipun yang pernah mencapai tempat tersebut selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa kita tahu ada beberapa peristiwa. Nabi melewati tempat yang tercium bau harum. Beliau tanya, tempat apa wahai Jibril ini? Kata Jibril, ini adalah maqam atau kuburan Masyiqah binti Fir'aun, perempuan yang tugasnya menyisir anak perempuannya Fir'aun yang dibakar itu, yang dimasukkan dalam minyak panas itu. Oh, kemudian beliau berdoa di situ. Beliau mampir ke Yathrib yang kemudian terkenal dengan kota Madinah. Kata Jibril, ini tempat hijrahmu nanti wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau turun di situ, sholat 2 rakaat. Beliau mampir ke tempat makamnya Nabi Musa, fil Katibil Ahmar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, Ra'aitu Musa fi qabrihi qa'iman yusalli. Aku lihat Nabi Musa berdiri sholat di kuburannya. Beliau mampir, sholat 2 rakaat, jalan lagi. Sampai beliau ke Baitul Laham, tempat lahirnya Nabi Isa. Beliau mampir, sholat 2 rakaat, lanjut lagi sampai ke Baitul Maqdis. Ini yang mungkin bisa kita garis bawahi adalah bagaimana perjalanan penting baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kok sempat-sempatnya mampir ke tempat-tempat tersebut. Intinya kan beliau diundang Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kok mampir ke sini. Untuk apa itu? Untuk mengikat hubungan antara beliau dan nabi-nabi sebelumnya. Artinya dalam hal ini Rasulullah SAW bahasa kasarnya adalah beliau ziarah ke tempat-tempat yang berkeramat, tempat lahirnya Nabi Isa, tempat makamnya Nabi Musa, tempat meninggalnya Siti Masyiqah dan lain sebagainya. Artinya kegiatan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ada dasarnya. Nabi yang memberi contoh itu. Ketika Isra beliau ziarah ke kuburannya Nabi Musa, ziarah ke tempat lahirnya Nabi Isa. Beliau pergi ke Baitul Maqdis. Nah, jadi kita memperingati orang-orang sebelum kita, memperingati haul ulama-ulama kita, ini juga termasuk bagian daripada keimanan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Apa disebutkan? Walladzina ja'u min ba'dihim. Sebelum itu ayatnya adalah menerangkan tentang orang-orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Muhajirin wal Ansar. Coba dilihat nanti ayatnya di Quran itu. Ulaika humus shadiqun, dikatakan mereka lah para sahabat Nabi, orang-orang yang benar-benar dalam beragama, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beragama, orang-orang yang selalu percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipuji oleh Allah, ulaika humus shadiqun. Kemudian sahabat Ansar yang menolong orang-orang Muhajirin. Kemudian disebutkan walladzina ja'u min ba'dihim, dan umat-umat yang datang setelah masa para sahabat. Yang mana mereka itu? Yaquluna rabbana ighfir lana
wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Yang ciri mereka umat akhir zaman yang termasuk digabungkan dengan para sahabat Nabi, ulaika humus shadiqun, adalah siapa? Orang-orang yang mendoakan saudara-saudara Islam, saudara-saudara seiman yang telah mendahului mereka. Ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami dan saudara-saudara kami seiman yang telah mendahului kami. Jadi memperingati haul merupakan sifatnya orang-orang yang beriman. Karena haul adalah mendoakan orang yang telah meninggal, memintakan ampun kepada Allah orang-orang yang telah meninggal. Ada dalilnya enggak? Ya, kalau jenazah itu dalilnya. Kalau jenazah kan dianjurkan kan, bahkan bukan cuma sunnah, fardu kifayah. Fardu kifayah orang meninggal Islam kita sholati. Dalam sholat jenazah ada apa doanya? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doakan orang yang telah meninggal. Loh, kan masih ada jenazahnya. Apa bedanya terus? Allah mengatakan wal ikhwana alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami dan saudara-saudara kami yang seiman yang telah mendahului kami. Dimanapun dia berada, kapanpun zamannya, selama dia punya iman kepada Allah, mereka adalah saudara-saudara kita. Kita mintakan ampun buat mereka. Makanya dikatakan persaudaraan iman gak kenal batas. Umat terdahulu pun selama itu masih dalam dakwahnya Nabi mereka, iman dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka saudara kita. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah. Semua orang beriman adalah saudara. Maka jangan sampai kita punya permusuhan dengan saudara kita. Nah, kemudian mungkin kita bertanya-tanya, kalau memang intinya adalah naik ke tempat yang tinggi, dipanggil Allah Subhanahu wa taala, sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan sampai Nabi memandang Allah Subhanahu wa taala. Cuma jangan dibayangkan mandang kayak kita melihat sesuatu, enggak. Wa ba'da isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin. Ini nyaut-nyaut semua ini. Murid antum Ustaz ya? Masyaallah. Aqidatul awam. Min ghairi kaifin wa inhisarin wa farat. Isra' Mi'raj itu sampai kapan? Hatta ra'an nabiyyu rabban kallama. Sampai Nabi melihat Tuhan yang Maha berfirman. Gimana melihatnya? Min ghairi kaifin wa inhisarin. Enggak tanpa gimana-gimana. Jangan tanya kaifa, jangan. Enggak boleh. Kenapa? Karena kita nggak bisa membayangkan. Otak kita terbatas karena otak kita makhluk. Sedangkan yang mau kita bahas Allah Subhanahu wa taala yang mukhalafatul hawa, berbeda dengan makhluk. Tapi kita yakin Nabi memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat itu, "Tsumma dana fatadalla hatta qausaini aw adna." Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Nabi ma zaqal basar wa ma tagha. Pandangan Nabi enggak melenceng sedikit pun. Apa yang beliau pandang? Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Beliau melihat tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala al-kubra, yang besar, yang dahsyat. Ketika peristiwa dan min ghairi kaifin, memandang wajah Allah, kita iman itu akan terjadi, dan itu pernah terjadi pada Rasulullah SAW, dan akan terjadi pada kita orang-orang beriman kalau memang masuk surga. Semuanya mendapatkan kenikmatan yang luar biasa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, wan hisarin, tanpa kaifa dan tanpa inhisar.
Apa inhisar itu? Inhisar itu adalah meliputi. Meliputi itu ini. Kalau kita melihat sesuatu, maka mata kita ini akan meliputi sesuatu tersebut. Kata orang dulu, mata kita ini lebih besar ketimbang apapun juga. Gunung besar, ratusan meter tingginya. Kalau kita lihat seakan-akan gunung masuk mata kita. Lebih besar mata kita. Rumah itu besar, kita lihat ya cukup masuk dalam mata kita. Nah, itu inhisar namanya. Kita melihat sesuatu, kita liputi itu dengan pandangan kita. Tapi ketika Nabi memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, min ghairi kaifin wa inhisar. Enggak seperti itu. Gimana? Sudah, jangan tanya gimana-gimana. Berharap, berdoa pada Allah, mudah-mudahan bisa mendapatkan kenikmatan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan kalau tujuannya adalah pemberian kenikmatan yang besar tersebut, kenapa Nabi kok mesti berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kenapa Mi'raj itu nggak langsung daripada Ka'bah langsung ke langit? Nabi kan sudah di tempat yang paling mulia. Kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini tempat yang paling mulia di bumi ini Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Shalatun fi masjidi hadza," kata Nabi. Salat satu rakaat di masjidku ini sebanding dengan 500 rakaat. Wa sholat di Masjidil Haram sebanding dengan 100.000 rakaat. 100.000 sholat. Dan sholat di Masjid Aqsa, di Masjid Nabawi 1.000 bandingan sholat. Di Masjid Aqsa 500 bandingan sholat. Makanya orang-orang kenapa sih berlomba-lomba haji dan umroh? Mahal kan umroh itu. Tapi subhanallah, gak sayang dengan uang, nabung untuk dapat umroh, berangkat umroh. Tapi sekarang sulit gara-gara siapa itu COVID ini. Kita bahasnya sudah males. Tapi kok datang lagi katanya. Sebelum ini, mudah-mudahan nanti dimudahkan lagi umroh kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang berlomba-lomba untuk bisa sampai Masjidil Haram? Karena agar supaya mereka memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat ganda dari sebelum datang ke Masjidil Haram. Bayangkan, sholat di Masjidil Haram satu sholat sama kayak 100.000 sholat. 100.000 sholat. Misalnya orang di Masjidil Haram sehari dia sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu sholat di Masjidil Haram. Artinya di hari itu umurnya dia berlipat ganda 100.000 hari. 100.000 hari. Kalau kita bagi setahun berapa? 100.000 dibagi 360 ya. 360 hari ya kan, sama dengan 277,7 sekian ya. Satu hari orang hidup di Masjidil Haram, sholat 5 waktu di situ, artinya umurnya dia menyalek orang-orang di kampungnya yang nggak pernah ke Masjidil Haram 277 tahun. 2 hari sholat di sana 500 tahun dia nyalek. Ibadah sama kayak 277 tahun sholat 5 waktu. Masya Allah pahalanya. 10 hari dia dikalikan sendiri 2.770 tahun, 2.700 lebih daripada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berapa tahun? 80 sekian tahun kan? 1000 bulan. Ini sehari di Masjidil Haram 277 tahun. Makanya ketika orang datang dari
umroh, dari haji, ini doanya makbul. Kenapa? Ibadahnya bisa nyalek jauh sudah itu, potong kompas sudah, langsung ke tingkat yang luar biasa. Kalau diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau makbul, mabrur namanya itu. Nah, tapi khusnudon insya Allah orang-orang dari sana orang-orang yang baik, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita minta pada orang yang datang dari sana biasanya apa? Istighfar. Tolong mintakan ampun bagi kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Nabi apa? Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfar lahul hajj. Ya Allah, ampuni buat orang-orang yang pergi haji dan orang-orang yang dimintakan istighfar dari orang yang pergi haji. Jadi ibaratnya kita ini yang kita sangat harapkan doanya Rasulullah SAW. Nabi doa, ya Allah, ampuni orang yang haji dan ampuni siapapun juga yang dimintakan ampun oleh orang yang haji. Hakikatnya siapa yang berdoa? Rasulullah SAW. Makanya